Halo teman-teman, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat website donasi dengan menggunakan template kit yang sudah kami sediakan ya. Nah nanti untuk cara mendapatkannya saya akan jelaskan juga, tapi di awal ini saya akan jelaskan dulu untuk preview ataupun untuk demonya ya. Nah jadi untuk template kit ini dibuat dengan menggunakan beberapa plugin seperti Elementor, WooCommerce, dan tentu plugin donasinya ya. Nah, nanti teman-teman bisa akses demonya, mungkin nanti di link deskripsi juga ya. Di sini teman-teman bisa lihat di halaman home, nanti teman-teman bisa lihat di sini berbentuk slider. Nah, nanti teman-teman bisa desain sendiri ya gambar-gambarnya ini, mungkin menggunakan Canva gitu ya, atau kalau teman-teman yang bisa Photoshop ya pakai Photoshop gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kategori ya. Jadi nanti teman-teman bisa hubungkan juga sebenarnya ke kategorinya, misalnya ke pembangunan masjid atau khusus donasi untuk anak sakit atau yang lainnya ya. Nah, kemudian di sini ada section untuk eh, menampilkan campaign donasi ya atau listing donasinya. Nah, contoh kita lihat di sini ya, teman-teman. Misalnya dimulai untuk mendapatkan donasi sebesar 1 juta dan ini pencapaiannya 120.000 gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bisa edit juga di sini. Ini adalah footer dari webnya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nanti saya akan jelaskan juga ya cara editnya. Tapi di awal ini saya jelaskan dulu previewnya. Nah, ini halaman tentang kami ya. Jadi untuk menampilkan ya sekilas tentang mungkin perusahaan teman-teman atau organisasi donasi teman-teman gitu ya. Oke, lalu ini adalah halaman donasinya dan ini adalah artikel ya. Nanti di sini kalau teman-teman mau buat postingan itu bisa ya. Ini kalau diklik nanti akan memuat detail artikelnya seperti ini ya. Kemudian ini adalah halaman akun ya. Halaman akun ini berfungsi untuk melihat histori dari sisi pengguna ya. Misalnya nanti mereka ke bagian donasi, nah di sini mereka bisa melihat nih ya, donasi yang sudah mereka lakukan. Sebagai disclaimer, teman-teman, ini bukan template kit donasi yang mengizinkan multi vendor ya. Artinya ini bukan seperti kitabisa.com. Kalau kitabisa.com itu kan orang lain bisa membuat campaign sendiri ya. Nah, ini tidak seperti itu ya, teman-teman. Ini eh, template kit ini hanya untuk single user, artinya ya mungkin untuk satu perusahaan teman-teman gitu ya. Orang lain tentunya tidak bisa mendaftar. Oke, nah saya akan jelaskan untuk cara donasinya gimana. Nah, kita bisa lihat misalnya di sini ya teman-teman. Oke, kita tinggal klik. Nah, nanti akan diarahkan ke dalam detail campaign-nya. Kita bisa lihat di sini ada gambarnya. Kemudian kalau ada ulasan nanti muncul di sini. Deskripsinya kita bisa tambahkan kalau mau, kalau enggak ya biarkan seperti ini. Nah, di sini menampilkan nama donasinya. Kemudian ini adalah hal yang didapat. Kemudian ini adalah tujuan kita ya. Itu targetnya 1 juta. Lalu sebenarnya campaign ini sudah berakhir 2 tahun yang lalu ya, tapi ini masih bisa teman-teman ya. Jadi kita akan coba tes donasi. Mungkin kita bisa menggunakan other, boleh ya di sini. Katakan kita akan donasi sebesar 300.000. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik donasi sekarang di sini. Nanti akan diarahkan ke halaman checkout. Ini dari WooCommerce ya. Nah, karena posisi saya di sini sudah login teman-teman, jadi saya sudah input data-datanya. Tapi kalau teman-teman dalam posisi tidak login, nanti di sini ada pembuatan password gitu ya. Jadi password nanti digunakan untuk login. Nah, ke depannya kalau teman-teman ingin integrasikan dengan payment gateway bisa ya, tapi mungkin kalau manual juga tidak masalah di sini. Nah, ini tinggal kita download now. Nanti akan diarahkan ke halaman checkout-nya ya. Nah, di sini teman-teman kita sudah diarahkan ke halaman checkout. Kita bisa lihat ini adalah donasi number kita, default dari WooCommerce ya, tanggal dan seterusnya. Kemudian ini adalah
nama pemilik rekening ya. Nanti kita jelaskan juga cara mengubah rekening. Dan di sini adalah nama banknya dan di sini nomor rekeningnya. Jika lebih dari satu, maka nanti rekening lainnya tampil juga di sini. Nah, kemudian kita cek di bagian akun dari sisi pembeli ya, teman-teman, atau sisi pendonasi ke bagian donasi. Nah, order yang eh, barusan dilakukan di sini statusnya menjadi ditahan ya. Nah, kemudian kita cek dulu email. Nah, di sini ada nih ya. Ini email dari sisi pembeli atau pendonasi seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba cek dari sisi sebentar teman-teman. Dari sisi pemilik akun ya. Atau maksudnya sisi pemilik web. Pertama, dia akan melihat di sini ada order ya, pesanan baru. Kalau cek emailnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa integrasikan ke email Gmail-nya ya. Kalau sekarang ini saya pakai email domain. Nanti saya bahas juga di dokumentasinya mungkin ya. Nah, kemudian user juga bisa cek di bagian WooCommerce dan pesanan. Sorry, pemilik web. Nah, dia melihat nih order yang barusan dilakukan ya. Nah, misalnya nanti mereka sudah melakukan pembayaran atau melakukan donasi, sudah mengirim bukti pembayaran dan dicek masuk ke rekening, ini tinggal di checklist aja, lalu ubah menjadi selesai. Dan diklik terapkan ya. Nah, di sini statusnya menjadi selesai ya, teman-teman. Kemudian nanti kita bisa cek juga di sisi kita sebagai pendonasi. Nah, ini pesanan telah selesai gitu ya, emailnya. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian kalau kita cek di bagian home atau di donasi nanti ya, di produk yang kita donasi tadi. Nah, di sini sudah berubah ya. Tadi kan 120.000, sekarang menjadi 420.000. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk penjelasan preview dari web donasi. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan template kit donasinya? Nah, nanti teman-teman bisa akses link di deskripsi video ya. Nanti mungkin nanti saya langsung arahkan ke link pembeliannya ya, atau link ke produk donasinya. Nanti cek aja di deskripsi video. Nah, ini ya, kita menggunakan template kit Donasita ya. Harganya saat ini 175.000 ya, teman-teman. Nah, tapi ketika video ini dibuat, itu nanti ada promo beli satu gratis satu template ya. Jadi harga 150.000, nanti teman-teman bisa dapatkan dua template. Tapi kalau ini masih ada ya, kalau tidak ya berarti promonya sudah habis. Nah, nanti teman-teman bisa langsung aja di sini bisa dibaca-baca dulu, bisa tanya dulu juga nanti ke admin ya di sini kalau misalnya kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan dulu. Kemudian bisa lihat previewnya di sini, lalu kita bisa tambahkan keranjang ya. Nah, nanti setelah ditambahkan ke keranjang, diarahkan ke halaman checkout seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa proses to checkout di sini ya. Nah, nanti silahkan dilengkapi teman-teman untuk data-datanya di sini ya. Seperti nama dan yang lainnya ya. Ini karena contoh, jadi saya akan kasih nama misalnya contoh tutor gitu ya. Isi aja nama yang asli ya, lalu provinsi teman-teman, lalu nomor teleponnya. Nah, kemudian nanti emailnya ya. Emailnya di sini saya akan masukkan email saya ya. Sebentar teman-teman. Saya akan coba akses dulu. Oke ya, lalu buat password di sini. Nah, nanti silakan pilih metode pembayaran. Kalau misalnya nanti pakai metode pembayaran tertentu nggak bisa, teman-teman silakan ganti aja ya. Kalau saran dari saya, kalau misalnya pakai M-Banking, itu pakai Kris aja ya, itu lebih mudah ya. Pakai QRIS atau QR Code. Atau ya teman-teman kalau mau yang lainnya, mau misalnya mau virtual account BCA sesama BCA juga bisa ya. Oke. Nah, di sini kita coba tunggu dulu ya. Oke, di sini saya sudah ulangi ya teman-teman. Tadi ada kendala dari hostingnya. Nah, di sini saya sudah check out.
sudah input data maksudnya. Kemudian pilih metode pembayaran, misalnya QRIS atau yang lainnya. Atau misalnya pakai BRI virtual account juga boleh ya. Tinggal teman-teman pilih, nanti di checklist aja di sini. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal lakukan pesanan di sini ya, atau pembayaran. Nanti teman-teman tinggal tunggu proses checkoutnya. Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran. Silakan lakukan pembayaran ya. Di sini ada metode pembayarannya, virtual account BRI, jumlahnya, dan ini kode pembayarannya ya, yang harus teman-teman lakukan. Tinggal klik salin aja atau dimasukkan ke virtual account-nya. Atau teman-teman bisa cek WhatsApp nanti ya. Atau kalau tidak ada di WhatsApp, cek aja email ya. Teman-teman akan mendapatkan 3 email seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal cek aja di detail pesanan. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman tinggal selesaikan aja pembayaran di sini ya. Di link yang ini ya. Kalau misalnya yang ini tadi ke close, nah cek aja di sini. Oke. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, nanti tinggal download aja di member area ya. Jadi teman-teman ke akun ya di sini di bagian akun. Nah, di sini di bagian akun kalau sudah melakukan pembayaran ya, ke bagian menu downloads teman-teman. Nah, nanti silahkan di ke sini ya, akses template kit Donasita. Atau teman-teman juga bisa cek email ya, nanti akan mendapatkan email bahwa pembelian sudah selesai. Nanti tinggal diklik aja di sini aksesnya ya. Nah, nanti teman-teman lihat di sini ada import dengan plugin dan import manual. Nah, kalau teman-teman sudah paham WordPress ya boleh keduanya ya, import manual juga boleh. Atau lebih mudah kita import dengan plugin ya. Nah, di sini teman-teman tinggal download aja. Caranya di sini ya, diklik aja. Nah, ini saran dari saya. Terkadang dari Google Drive kalau membuat file zip secara langsung itu lama ya, teman-teman. Jadi caranya teman-teman tinggal klik kanan aja di bagian filenya ini dan di-download satu persatu ya. Nah, gini. Nah, biasanya dari Google Drive juga menunggu ya. Oke, ditunggu dulu. Nah, gini ya. Oke, jadi nanti silahkan di-download semuanya. Ini ada 5 file web. Kemudian di sini nanti 5 atau berapapun nanti ya, karena bisa saja kedepannya ada update ya, teman-teman. Nah, ini untuk plugin Updraft Plus-nya teman-teman juga bisa download ya. Jadi silahkan di-download semua, baru nanti saya jelaskan cara melakukan importnya ke dalam WordPress kita ya. Oke, di sini saya sudah download semua, teman-teman ya. Nah, ini ada sekitar mungkin tergantung nanti ya, ada 5 atau 8, teman-teman download semua aja. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke hosting teman-teman. Silahkan akses client area dari hosting yang dimiliki nantinya. Di sini saya menggunakan Dewa Hoster ya sebagai contoh. Atau kalau teman-teman perlu konsultasi, mungkin teman-teman pemula ya, untuk bagian hosting ini ya silakan hubungi saya ya. Nah, di sini saya akan coba install WordPress-nya. Jadi saya ke produk dan service. Oke, kita akan install WordPress-nya dulu ya. Saya akan ke Softacle. Kita install WordPress. Nah, di sini saya akan gunakan zip directory ya, karena domain saya ini udah dipakai. Jadi saya akan kasih nama misalnya web donasi, ini ya. Nah, kemudian ini saya biarkan default. Kemudian passwordnya juga default, emailnya default aja. Ini saya akan nonaktifkan semua ya. Nah, kemudian nanti kita install ya. Nah, setelah kita install, nanti baru file ini kita import ya. Jadi file web yang kita miliki ini akan tertimpa gitu ya. Nah, ini kita klik aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik aja yang WP admin ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal ke plugin dan add plugin. Oke, lalu upload plugin ya. Nah, di sini nanti tinggal di download aja atau ditarik aja ya file Updraft Plus-nya ke sini, lalu diinstal.
Oke, klik activate plugin. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal ke Updraft Plus ya. Kemudian nanti klik upload backup file di sini. Nah, ini teman-teman kalau mau tarik semua boleh, atau satu persatu juga boleh ya. Oke, sebagai contoh teman-teman, di sini saya akan langsung tarik semua aja ya filenya, kecuali plugin ya, kecuali plugin Updraft Plus. Nah, kita letakkan di sini ya. Nah, terkadang proses upload ini tergantung hostingnya ya teman-teman. Kalau hostingnya mungkin kecepatan apa ya untuk internet ataupun yang lainnya dari hostingnya lambat, di sini juga lambat ya teman-teman proses uploadnya. Atau kalau nggak lambat, terkadang juga error gitu ya, yang harus kan mengupload ulang gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada file-filenya ya teman-teman, ada 8 atau berapa ya. Nah, ini kalau sudah komplit, nah gitu, ini kita tunggu semua sampai statusnya komplit seperti ini ya. Oke, selesai ya. Nah, ini sudah komplit semua. Ada 4 ya. Di sini database, plugin, themes, upload, dan other ya. Atau lainnya. Nah, teman-teman tinggal checklist aja. Saya ingatkan sekali lagi, teman-teman pastikan ini adalah web kosong ya, yang baru teman-teman install. Atau website yang tidak akan dipakai lagi ya. Karena semua datanya nanti akan tertimpa oleh file website yang seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman selesai restore nanti hasilnya seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini tinggal kita restore dan ini kita checklist semua. Nah, kemudian kita klik next. Nah, ini kita klik restore. Ini tinggal tunggu aja beberapa menit ya. Harusnya sih bisa lebih cepat ya, teman-teman. Oke, selesai ya. Sukses. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja. Nah, akan diarahkan ke halaman login. Oke, kalau kita refresh di sini, nah maka hasilnya seperti ini nanti ya. Sudah sesuai dengan preview. Nah, pertama, di sini teman-teman, saya akan jelaskan langsung cara untuk mengubah aksesnya ya. Karena di sini untuk akses defaultnya tidak saya sertakan ya. Jadi nanti teman-teman harus ubah. Gimana cara mengubahnya? Di sini tergantung hosting teman-teman ya, menggunakan cPanel atau apa. Kalau hosting yang saya gunakan ini adalah cPanel. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke layanannya. Kalau teman-teman mungkin pakai direct admin atau yang lainnya, intinya cek ke PHP adminnya ya. Nah, pertama di sini nanti masuk aja ke produk servisnya ya. Mungkin layoutnya berbeda sedikit, tapi intinya nanti kita akan menuju ke si panelnya ya. Atau teman-teman bisa hubungi saya gitu ya untuk masuk ke cPanelnya seperti apa. Nah, intinya yang seperti ini ya. Nah, cPanel. Pertama, teman-teman silahkan ke File Manager ya. Nah, di sini diklik aja. Lalu dicari folder domain teman-teman ini di mana. Nah, ini kan kalau saya menggunakan nama domain, kemudian ada folder domain ya. Saya pakai directory. Tapi kalau teman-teman mungkin di domain utama berarti cari aja gitu ya. Nah, carinya kalau teman-teman domainnya itu biasanya beli satu paket dengan hosting, biasanya hanya di public HTML gitu ya. Di sini biasanya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cari aja namanya wp-config ya. Nah, tapi kalau hasil subdomain, add-on domain atau yang lainnya biasanya ada di dalam direktorinya ya. Entah itu di sini atau di bagian mana gitu ya. Silakan dicari aja. Nah, di sini contohnya web donasi ya. Berarti saya akan cari folder dengan nama web donasi. Nah, ini ada ya. Kalau nggak ada di sini, teman-teman cari aja di luar sini ya. Nah, ini. Oke, nah nanti teman-teman tinggal ke bagian wp config. Nah, ini klik view aja ya di sini. Nah, di mana teman-teman bisa lihat DB name-nya ya. DB name-nya nanti teman-teman lihat di sini yaitu 343 ya. Nah, teman-teman kembali ke sini lalu cari namanya PHP MyAdmin. Nah, diklik aja di sini PHP MyAdmin. Lalu teman-teman bisa cari tadi di 343 ya. Nah, ini ya. Ini ada banyak teman-teman, ini contoh web semua sih sebenarnya ya. Bukan web bukan web apa? Bukan web utama saya. Jadi teman-teman cari aja di 343 ya tadi di sini.
Nah, kemudian teman-teman silahkan ke bagian WP user ya, di sini nanti klik aja. Nah, ini ya, yang pertama ini teman-teman edit ya. Nah, ini silahkan teman-teman ganti sebentar. Yang diganti itu adalah user login. Nah, ini kan defaultnya admin, teman-teman bisa ganti aja. Misalnya dari teman-teman ya. Di sini saya akan buat misalnya admin CS gitu ya, atau admin aja boleh ya, terserah. Nah, kemudian di bagian password ini teman-teman silahkan buat, pilih dulu ya di bagian sini MD5, lalu passwordnya apa gitu ya. Contoh saya buat seperti ini aja. Nah, setelah itu klik go. Nah, kemudian teman-teman silahkan masuk ke webnya tadi, atau kalau sudah keluar, teman-teman tinggal refresh aja di sini. Nah, kemudian masukkan di belakang domainnya yaitu wp strip admin ya. Nah, klik enter. Nah, nanti silakan teman-teman login gitu ya di sini ya. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal log masuk. Nah, maka di sini adalah dashboard teman-teman ya, atau member areanya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi ini adalah member area teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik kanan aja di sini, kunjungi situs, open link in new tab. Oke, kita kan sudah berhasil masuk nih ya. Nah, tapi nanti teman-teman bisa ganti nih sekalian ya. Di sini tadi kan ya, masih ya. Yang pertama, yang baris pertama ini, klik edit. Nah, ini teman-teman bisa ganti emailnya ya di sini menjadi email yang teman-teman tuju. Silakan diganti di sini, lalu nanti klik go. Nah, setelah itu teman-teman cari aja di sini namanya WP option ya di sini. Oke, sebentar. Nah, ini diklik aja. Nah, kemudian yang bagian admin email ini, nah teman-teman edit. Nah, ini diganti dengan email yang teman-teman inginkan ya. Nah, setelah itu nanti klik go. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara melakukan importnya. Nah, mungkin untuk dokumentasinya saya akan lanjutkan ya. Baik teman-teman, di sini saya akan jelaskan cara teman-teman untuk melakukan beberapa perubahan ya. Mungkin sih nggak semuanya yang akan saya jelaskan. Jadi kalau teman-teman mau ubah halaman beranda ini, nanti teman-teman tinggal masuk aja di sini, sunting dengan Elementor ya. Nah, mungkin untuk produknya ini tidak saya jelaskan saat ini ya. Ini tidak termasuk ke dalam Elementor editor ya, tapi itu nanti untuk melakukan perubahan produk atau penambahan produk ada di dalam dashboardnya nanti ya. Nah, kali ini saya jelaskan dulu kalau teman-teman mau edit ya. Jadi ini menggunakan Elementor. Nah, ini ya teman-teman klik aja di sini. Nah, ini kita menggunakan gambar carousel ya. Teman-teman tinggal klik aja, bisa dilihat di sini ukurannya adalah 1280 kali 669 pixel ya. Nah, kalau teman-teman mau nambahkan tinggal tambahkan galeri di sini ya. Unggah berkas, nanti bisa pilih berkas. Oke. Nah, di sini saya pakai aja yang ini ya. Nah, nanti seperti ini ya slide-nya, teman-teman bisa sesuaikan aja. Kemudian yang ini, nah ini sebenarnya kalau teman-teman ingin arahkan ke kategori tertentu bisa ya. Kalau kita lihat di sini sih sebenarnya sudah yang mengarah ya. Coba ya kita klik di sini, misalnya kemanusiaan. Nah, nanti akan diarahkan ke kategori kemanusiaan ya. Oke. Eh, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ya, kalau teman-teman mau edit bagian ini juga bisa. Nanti tinggal diklik aja di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa ganti gambarnya. Unggah berkas, pilih berkas gitu ya. Atau misalnya yang ini sama ya, tinggal diklik lalu diubah kontennya. Ini pun sama, teman-teman klik. Nah, di sini ke bagian gaya. Nah, ini teman-teman bisa ubah gambarnya gitu ya. Oke, itu aja ya. Kalau yang ini sih dia menggunakan widget produk, jadi kita biarkan default. Oh ya, kalau teman-teman ingin dapatkan kategori, ini kan ada link kategori ya. Nah, itu dari mana? Itu dari sini, dari produk, lalu kategori. Nah, ini ada kategori ya, teman-teman. Ya, seperti Al-Quran, anak sakit, dan yang lainnya. Nah, ini teman-teman kalau mau copy bisa ya. Caranya klik kanan di sini, lalu copy link address.
Atau kalau mau tambahkan sendiri juga bisa di sini tambah kategorinya, lalu gambarnya biar muncul. Nah, setelah itu klik tambah kategori. Gitu ya. Nah, baru nanti kalau teman-teman udah klik kanan copy link address, itu bisa masukkan di sini untuk linknya ya. Oke, gitu ya, teman-teman. Oke, nanti kalau teman-teman sudah melakukan perubahan, tinggal klik terbitkan di sini ya. Kemudian untuk bagian header ya ini, nah ini kalau teman-teman mau ubah warnanya mungkin ya, itu masuk aja ke atas ini ada namanya header. Nah, nanti akan diarahkan ke headernya. Nanti teman-teman bisa ulik sendiri ya atau di explore lebih lanjut. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, ini teman-teman tinggal atur stylenya di bagian gaya ini, misalnya warnanya menjadi merah gitu ya, seperti ini. Nah, atau misalnya ini teman-teman klik lalu ubah tombolnya misalnya jadi apa pink seperti ini ya. Nah, terbitkan gitu misalnya. Kemudian nanti tinggal di publish. Nah, nanti kayak gini ya. Oke. Nah, kemudian untuk bagian footer yaitu yang ini itu sama ya. Cara kerjanya dengan Elementor, teman-teman tinggal masuk ke sini, cari namanya footer, klik kanan dan open di new tab ya. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal diklik aja, teman-teman tinggal sesuaikan nanti ya. Atau kalau masih bingung, nanti bisa hubungi kami ya kalau teman-teman sudah beli templatenya ya. Ini tinggal diklik, teman-teman tinggal masukkan aja linknya di sini. Atau kalau mau style juga boleh ya, misalnya ke bagian warna teks, diubah merah, nah gini boleh. Setelah itu tinggal lakukan penerbitan ya. Oke, itu aja sih ya. Untuk halaman tentang kami sama, teman-teman tinggal masuk ke Elementornya. Halaman donasi ini nggak bisa diedit ya. Ini hanya produknya nanti. Artikel ini kalau teman-teman mau edit tinggal masuk ke sini. Ini menggunakan widget dari Elementor Pro. Akun tidak bisa diedit ya. Atau kalau teman-teman mau pelajari sendiri silahkan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mungkin ini terkait pembuatan produk ya. Jadi teman-teman ke semua produk. Ini ada beberapa produk ya teman-teman defaultnya seperti ini. Nah, ini teman-teman kalau mau hapus silahkan di sini ya. Atau kalau mau menambahkan boleh klik di sini ya. Tambah produk baru. Nah, contoh di sini saya akan edit yang sudah ada ya teman-teman. Misalnya ini ya. Sunting. Nah, yang harus teman-teman lakukan nanti pertama adalah di bagian atas ini yaitu membuat nama produknya. Coba ya kalau kita lihat di sini. Nah, nanti seperti ini nih, teman-teman ya. Oke ya. Nah, jadi di sini ada nama produk, kemudian di sini ada deskripsi dan seterusnya. Di sini harga normalnya buat satu aja ya. Dan kemudian saya biarkan default, nah lalu masuk ke donasi form. Nah, pertama adalah di sini teman-teman input tujuannya berapa, lalu end date-nya ya. Nah, di sini kita bisa atur end date-nya misalnya tahun 2025 bulan Oktober gitu ya. Oke, misalnya gini. Nah, kemudian nah ini suggest atau nilai yang direkomendasikan, saya biarkan default. Nah, kemudian kategori yang sudah kita pelajari tadi, teman-teman tinggal tambahkan. Misalnya produk ini masuk ke kategori mana gitu ya. Nah, setelah itu tinggal masukkan gambar di sini. Nah, lalu perbarui ya. Oke, nanti kalau teman-teman refresh ya, atau di publish gitu ya maksudnya. Nah, maka nanti di sini berubah ya. Ini pertama akan selesai dalam waktu 2 bulan gitu ya. Nah, teman-teman di sini kan tadi perbarui ya. Nah, tapi kalau teman-teman baru buat produk, biasanya adalah publish atau terbitkan di sini ya. Jadi sih sesimpel itu ya teman-teman untuk membuat produknya. Jadi teman-teman tinggal masukkan nama produk, lalu gambar atau deskripsi lainnya di sini. Nah, kemudian nanti pilih ke donasi form. Nah, ini tinggal diinput aja di sini ya. Dan pastikan di sini centang ya teman-teman atau di checklist untuk donasi produk ya. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian pembuatan produk ini. Nah, selanjutnya terakhir teman-teman di sini saya akan bahas terkait dengan settingan konfigurasi email ya.
Jadi, tadi kan di awal sudah saya jelaskan cara mengubah berbagai macam emailnya ya. Nah, tapi kalau teman-teman ke webnya ya, kemudian teman-teman klik klik di bagian SMTP setting ini. Nah, ini masih mengarah ke email saya ya pastinya ya. Nah, untuk melakukan konfigurasi atau settingan SMTP, teman-teman perlu buat dulu dengan email nama domainnya ya. Caranya, teman-teman masuk aja ke web eh, ke cPanel dari hostingnya ya. Lalu ketikkan aja email. Nah, ke bagian email akun ya, silahkan diklik. Sorry, di sini saya sudah logout teman-teman ternyata ya. Jadi saya akan coba login dulu. Kembali ke cPanel ya. Oke, saya akan login teman-teman. Nah, ketikkan email akun. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal create aja ya emailnya. Nah, contohnya di sini saya langsung menggunakan nama domain ini ya. Kemudian misalnya dev gitu ya, atau developer. Jadi nanti nama emailnya adalah developer at nama domain gitu ya. Nah, kemudian silakan generate password ya. Password ini teman-teman bisa simpan di notepad misalnya ya. Karena nanti kita gunakan untuk konfigurasi lanjutan ya. Jadi buka aja notepadnya. Nah, setelah itu kita bisa klik create. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal di sini klik aja di bagian connect device. Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Nah, lalu teman-teman di bagian settingan tadi di SMTP, ini di bagian mailer setting, diklik aja, pilih yang address SMTP ya. Kemudian SMTP hostnya itu teman-teman arahkan ke sini ya. Sorry, sebentar. Nah, ini ya. Yaitu di bagian outgoing server ini ya. Copy aja. Nah, kemudian paste di sini. Kemudian kalau di sini ini bebas ya, mau pakai SSL atau TLS itu kita lihat di sini 465 ya. Em, Mungkin bisa kita ubah juga ke SSL boleh ya di sini. Jadi nanti biar 465 kita lihat di sini. Nah, ini ya 465 teman-teman input. Kemudian saya akan copy ya username-nya atau nama emailnya. Jadi teman-teman masuk ke sini SMTP username. Kemudian di bagian from mail email juga. Nah, lalu password nanti teman-teman bisa remove aja kalau ada button remove. Kalau enggak ya berarti tinggal input aja ya. Nah, oke di sini saya akan coba input. Oke. Eh, Kemudian di sini saya akan kasih nama donasi misalnya. Nah, setelah itu kita tinggal save setting ya. Oke. Sudah kita setting, kemudian coba kita send test email. Saya akan coba tes ke email yang tadi ya, teman-teman. Emailnya tadi apa? Nah, ini ya. Oke. Jadi kita masukkan ke sini, lalu kita send test email. Nah, di sini email successfully ya, teman-teman. Oke. Sekarang coba kita cek email. Jadi teman-teman kembali ke sini atau carikan atau ketik aja email di atas ini. Nah, kita klik di sini cek email ya. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal klik aja di sini roundcup ya. Nah, ini sudah ada ya emailnya. Oke, jadi sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, di mana tujuan untuk melakukan settingan SMTP ini berfungsi untuk biasanya untuk lalu lintas email gitu ya, teman-teman. Jadi emailnya biar terkirim. Oke sih, mungkin itu aja ya, teman-teman, untuk bagian penjelasan mengenai template kit donasi ini. Kalau nanti teman-teman sudah melakukan pembelian dan ada kendala, bisa hubungi tim support langsung ya. Silakan teman-teman lihat dulu video dokumentasinya atau maksudnya penjelasan video ini sudah dari awal sampai akhir sudah sesuai atau belum dengan dengan website donasi yang akan teman-teman inginkan atau yang akan dibuat gitu ya. Dan sebagai catatan terakhir, nanti lagi untuk desain-desain ini teman-teman bisa sesuaikan kembali ya untuk desain footer ataupun headernya gitu ya dengan menggunakan Elementor. Oke teman-teman, sampai di sini dan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan support melalui WhatsApp. Terima kasih.